Perkembangan Islam yang sangat pesat membuat kafir Quraisy semakin marah dan berusaha menghancurkan umat Islam di Madinah. Permusuhan kafir Quraisy terhadap umat Islam mengakibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Perang Badar terjadi di Lembah Badar, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi. Perang Badar adalah perang yang paling mengagumkan dalam catatan sejarah. Kaum muslim memenangkan peperangan Badar dengan jumlah pasukan hanya 313 orang dengan perlengkapan sederhana melawan 1000 pasukan kafir Quraisy dengan persenjataan lengkap. Peperangan diawali dengan duel antara anggota pasukan umat Islam dan pasukan kafir Quraisy yang paling kuat. 3 pasukan yang paling kuat dari pihak Islam adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abu Thalib, dan Ubaidah bin Al-Jarrah melawan 3 pasukan kafir Quraisy yang paling kuat, yakni Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Dalam pertempuran itu, ketiga kafir Quraisy terbunuh. Utbah dibunuh oleh Hamzah, Walid dibunuh oleh Ali, dan Su'aibah dibunuh oleh Ubaidah. Setelah terjadinya duel antara 3 pasukan yang paling kuat, terjadi peperangan antara 2 pasukan. Pasukan dari pihak umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad, dan pasukan dari kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal bersama 7 orang pasukan Mekah terbunuh. Sementara pasukan umat Islam hanya 14 orang mati syahid, yang terdiri dari 6 orang muhajirin dan 8 orang ansor. Kemenangan dalam Perang Badar memberikan kesan tersendiri, baik bagi umat Islam maupun kafir Quraisy di Mekah. Kesan tersendiri dalam kemenangan Perang Badar antara lain, yang pertama, semakin solid kekuatan umat Islam di Madinah. Yang kedua, menjadi dasar pemerintahan Nabi di Madinah. Yang ketiga, kemenangan militer umat Islam yang pertama. Dan yang terakhir, semangat jihad perang sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam pada hari-hari berikutnya. Adapun penyebab dari Perang Badar adalah, yang pertama, ketegangan setelah terjadi tukar-menukar tawanan perang. Yang kedua, kesalahpahaman permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Mekah untuk melindungi kafilahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran kafilah mereka dicegat oleh umat Islam. Berita tentang pencegatan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal. Lalu Abu Jahal naik pitam dan mengirimkan pasukannya yang Setelah kalah dalam peperangan Badar, kafir Quraisy tidak menyerah dan tidak berhenti mengganggu dakwah Nabi Muhammad. Kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan yang terdiri dari 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang sudah menaruh simpati pada Islam, memberitahukan kepada Nabi tentang rencana kafir Quraisy melalui sepucuk surat. Pada mulanya, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tetap bertahan di dalam kota Madinah. Setelah mempertimbangkan saran dari para sahabat, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk keluar kota Madinah. Kemudian Nabi berangkat dengan 1000 tentara. Baru melewati batas kota, Abdullah bin Ubay dengan 300 pengikutnya membelot dan kembali pulang, sehingga hanya tersisa 700 tentara. Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan perjalanan. Pegunungan Uhud terletak di sebelah utara Madinah. Nabi Muhammad SAW dan pasukannya
tiba di Bukit Uhud. Nabi Muhammad menyusun strategi perang. Pasukan ditempatkan di belakang bukit dengan dilindungi oleh 50 pemanah mahir di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair yang ditempatkan di lereng bukit yang cukup tinggi. Mereka ditugaskan untuk membendung pasukan berkuda kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW berpesan agar para pemanah tidak meninggalkan tempat dengan alasan apapun. Pada awalnya, pasukan umat Islam berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Pasukan umat Islam tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan musuh. Mereka mengumpulkan harta rampasan perang dan tidak menghiraukan gerakan musuh. Beberapa pasukan pemanah tergoda dengan harta rampasan dan turun dari bukit. Mereka menganggap perang sudah selesai. Hanya sedikit pasukan pemanah yang masih bertahan di bukit. Melihat kondisi tersebut, Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan berkuda kafir Quraisy berputar haluan untuk kembali menyerang, sampai akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan pemanah Islam. Satu persatu pasukan muslim berguguran. Nabi sendiri mendapatkan luka yang cukup berat. Umat Islam terselamatkan dengan berita terbunuhnya Nabi Muhammad SAW. Berita tersebut membuat pasukan kafir Quraisy mengurangi serangan. Karena kematian Nabi Muhammad SAW sudah cukup bagi mereka sebagai balasan atas kekalahan di Perang Badar. Dan peperangan tersebut dikenal dengan Perang Uhud. Dalam Perang Uhud, tentara Quraisy hanya terbunuh 25 orang, sementara pasukan muslim 70 orang syuhada. Di antaranya ada paman Nabi Muhammad SAW, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, dan dai pertama Islam, yakni Mus'ab bin Umar.